Halo guys, kembali lagi bersama aku Fauzan Kifayat, dan kali ini kita akan talaki di surah Al-Fatihah. Kenapa harus surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling banyak diulang-ulang. Bayangin saja, kalau kita misalkan gunakan di sholat wajib saja itu sudah terulang 17 kali dalam sehari. Lebih jauh lagi, kalau misalkan kita mengetahui itu adalah kesalahan, maka bisa jadi sholat-sholat kita itu tidak sah. Memperbaiki membaca Al-Fatihah itu sama dengan memperbaiki ibadah kita semua. Seperti biasa, aku akan bagi ke 3 bagian atau 3 sesi. Sesi yang pertama itu akan aku bacakan atau akan aku contohkan bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah yang baik dan benar. Kemudian di sesi kedua kita akan membreakdown apa saja hukum dan tajwid yang digunakan dalam ayat atau surat tersebut. Bisa jadi hukumnya, bisa jadi sifatnya, bisa jadi makhrajnya. Kita akan bahas semuanya. Kemudian di sesi ketiga aku akan tampilkan surah Al-Fatihah dan kalian baca sesuai dengan pemahaman yang sudah kalian dapatkan. So, tanpa berlama-lama, let's go. Sebelum kita melanjutkan ke sesi 1, kenalin, nama aku Fauzan Kifayat dan aku suka sharing terkait hal-hal yang bermanfaat seperti Al-Quran, multimedia, kisah-kisah inspiratif, dan hal-hal lainnya yang tentunya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar video ini bermanfaat lebih banyak lagi. Dan agar pemahaman kalian menyeluruh, mohon untuk tonton video ini sampai akhir ya. Sesi pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya di sesi kedua kita akan membreakdown apa saja hukum dan tajwid yang digunakan dalam surah Al-Fatihah tersebut. Wah, ini penting banget guys, kalian jangan skip ya. Kita buka di website quran.com, kemudian kita akan coba breakdown. Coba kita breakdown ayat pertama. Bismi. Jangan lupa untuk melebarkan karena ini adalah huruf tarqiq yang tipis. Bismi, jangan sampai kita dekat dengan huruf za juga. Bizmi. Kenapa selalu dekat seperti itu? Karena memang huruf sin dan za itu satu makhraj teman-teman. Jadi jangan sampai kita lebih dekat ke huruf za. Bizmi, oh itu kurang tepat, itu salah. Bahkan bisa jadi menyalahi arti dan makna. Bismi. Nah, kemudian nabroh kita tarik di huruf alif lam ini atau yang disebut juga dengan lafdzul jalalah. Bismillahi. Millahi. Dalam kitab Al-Jazari, Al-Muqaddimah Al-Jazari itu sampai diberikan satu bab khusus, itu khusus lafdzul jalalah dan khusus bab lamat ya. Kenapa? Karena banyak sekali yang keliru ketika membaca huruf lam itu malah menjadi tebal. Ada kalanya tebal, ada kalanya tarkik atau tipis. Nah, kita sekarang membaca tarkik. Kenapa? Karena sebelum lafdzul jalalah itu adalah huruf kasrah ya. Bismillahirrahmanirrahman. Jangan sampai roknya itu malah jadi bergetar. Hirrahman. Boleh bergetar tapi tidak terlalu banyak. Wa akhdu takriran idza tushaddadu. Dan kita harus menghilangkan atau menghidden ya ro bertasydid, getaran ro idza tushaddadu, jika itu ro-nya yang bertasydid. Maka membacanya secara bergetar itu kurang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ditarik. Hirrahmanirrahim. Oke. Berhenti di huruf mim. Oke. Selanjutnya di ayat kedua. Al. Dulu saya cerita ketika di Jordan talaki ke Syekh Umar, maka ketika membaca huruf alif lam ini tebal, itu langsung dikoreksi oleh beliau dan tidak boleh lewat gitu ya.
la. Kata beliau seperti itu. Maka ketika saya bacanya tarkik al, nah itu akan diloloskan oleh Syekh Umar. Dilanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil tipis, jangan lupa tipis. Rabbil alamin. Kenapa saya sedikit cerewet terhadap tipis atau tebalnya? Karena ini sangat mempengaruhi teman-teman. Ada salah satu imam periwayat ya, kalau nggak salah itu Qalun ya. Imam periwayat atau qari periwayat 10 sanad ya, 10 riwayat. Salah satunya adalah Qalun. Beliau itu adalah imam yang buta, tetapi bisa menurunkan sanad, bisa menurunkan ijazah sanad. Kenapa? Karena dengan pendengaran saja, kalau orang yang sudah paham, sudah terbiasa, maka dia akan mengetahui mana yang tebal, mana yang tipis. Seperti itu ya teman-teman ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke, min. Jangan sampai masuk ke dalam hidung. Min. Nah, itu masuk hidung. Min. Nah, itu tidak ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Jangan monyong. Tanzim ya. Tidak. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan monyong tapi kembali ke posisi bibir semula. Seperti itu. Maliki, ki, jangan lupa hamas ya. Maliki sifatnya adalah hamas atau bahasanya itu mengeluarkan desis angin ya. Maliki, ki. Maliki yaumi, madlin ya. Jangan lupa membaca madlin itu bisuhulah atau lemah lembut. Maliki yaumi, bukan yaumi, itu kurang tepat. Maliki yaumiddin, middin. Huruf dal dengan huruf ta itu kebanyakan keliru. Kenapa? Karena itu satu makhraj teman-teman. Dan di ayat ini juga banyak yang keliru karena membacanya seperti huruf ta. Maliki yaumiddin. Salah. Middin, syiddah ya. Harus jelas kuat sifatnya seperti itu. Iyyaka, bukan iyyaka. Kalau iyyaka itu berarti memanjangkan kasroh alifnya di sana, hamzah kasrohnya. Iyyaka. Nah itu memanjangkan i-nya, bukan menarik huruf ya-nya. Kalau di sini ditarik huruf ya-nya. Iyyaka itu yang tepat. Iyyaka na'budu. Huruf na dulu baru ain. Na'budu, bukan na'budu. Bukan dari huruf na-nya jadi bengek. Na'budu, bukan. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas huruf shad ini banyak banget jadi catatan buat teman-teman yang baru belajar ya. Tapi jangan bersedih hati karena saya juga sama dulu, huruf sa dan shad itu masih sama. Kenapa susah untuk membedakan? Karena huruf sa dan shad itu satu makhraj teman-teman. Satu makhraj dengan za, sa, za, so ya. Maka ketika membaca huruf tersebut itu terkadang bahasanya itu ya tersibgoh gitu, sedikit-sedikitnya melebur sama gitu ya. Ihdinas sli. Oke? Sli bukan si. Ihdinas sirat. Itu kurang tepat. Ihdinas sirat. Kenapa? Karena huruf shad ini secara asal muasal itu adalah huruf yang tafkhim atau huruf yang tebal. Lalu kemudian disifati kasroh, maka ketebalannya jangan sampai menjadi hilang. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, huruf to juga sama. Banyak yang membacanya hamas sirato. Itu kurang tepat. Siratal mustaqim. Nah, dilebarkan karena dia masuk huruf tarqiq. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf ya ini. Ternyata ininya bahasanya itu kursornya nggak ikut ya.
Siratal mustaqim. Oke, lanjut. Siratal ladzina, tolla ditarik. Siratal ladzina an'amta, bukan an'amta. Udah mah qalqalah, kemudian juga dia keliru di huruf ain dan hamzahnya, maka kita perhatikan an'amta. Oke, siratal ladzina an'amta. Kenapa huruf nun ini selalu kemudian menjadi qalqalah? Karena sebelum kita masuk ke huruf selanjutnya, si lidah kita sudah dilepas, maka itu akan menjadi pantulan. An'amta. Nah, harusnya an'am bukan an'am. Nah, itu mantul meskipun sedikit. An'amta alaihim ghairil. Gha itu tebal, masuk ke ril itu tipis. Ghairil nah, tebal lagi. Ghairil maghdubi alaihim walau istitalah sifatnya atau memanjang. Walau dolin. Nah, banyak juga yang keliru karena membaca huruf dolin itu tidak menjadi mad lazim musaqqal kalimi. Kenapa? Karena mad lazim musaqqal kalimi, mad wajib saja itu sudah wajib panjang, apalagi mad lazim musaqqal kalimi, ya. Musaqqal kalimi ini harus dibaca panjang. Walau seperti itu teman-teman ya. Oke, dari awal sampai akhir kita sudah membacanya. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau lihat bacaan saya bagaimana, di reverse lagi aja, dilihat lagi di video-video di menit-menit sebelumnya, kemudian dilihat lagi. Nah, kita masuk ke sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga saya akan munculkan di layar dan kalian silakan dibaca ya. Oke, saya munculkan. Oke, silakan dibaca. Oke. Ta'awuz dulu jangan lupa. Yap. Jangan lupa tariknya harus tipis ya. Hati-hati, banyak yang tebal. Mumtaz. Mantap. Insya Allah salat kita diterima karena ibadah kita sudah sesuai dengan koridornya. Membaca Al-Fatihah adalah salah satu fundamental, salah satu hal yang mendasar yang harus kita perbaiki. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Jangan lupa untuk di-share, like dan komen ya, karena like dan komen dan subscribe itu adalah hal yang gratis. Kalian juga bantu untuk mensupport channel ini agar kemudian banyak membantu orang lain ya. Apalagi sekarang di Indonesia tercatat 72% yang buta huruf Al-Qur'an. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga keluarga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.